Sosok Alfian Rauf, 4 jam tarik jenazah Florencia Lolita dari jurang Bulu Saraung. Jenazah kru pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah diterbangkan ke kampung halamannya di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026, malam. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 17.15 WITA. Lokasi penemuan berada di kawasan perbukitan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 119442, Bujur Timur. Area tersebut merupakan wilayah pegunungan dengan kontur lereng curam, vegetasi rumput dan semak, serta kerap diselimuti kabut tebal. Secara geografis, lokasi kejadian berada sekitar 42 km dari pusat kota Makassar. Sementara itu, jaraknya diperkirakan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dengan arah utara, timur laut dari bandara. 4 jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 WITA jenazah loading ke dalam pesawat. Pukul 21.55 WITA pesawat Batik Air ID 6231 take off menuju Jakarta. Florencia merupakan pramugari pesawat, ditemukan tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Januari 2026. Tubuhnya ditemukan tersangkut di sela pohon di dalam jurang kedalaman 350 hingga 400 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Medan yang curam yang terjal dengan kondisi cuaca diguyur hujan lebat dan berkabut, menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Butuh waktu 2 hari bagi tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Florencia. Di hari pertama ditemukan, tim SAR hanya mampu memasukkan jenazah ke dalam kantong mayat. Jenazah hanya bisa dievakuasi 25 meter dari lokasi awal ia ditemukan, Senin, 19 Januari 2026. Hari ketiga pencarian, Selasa, 20 Januari 2026, jenazah Florencia berhasil dievakuasi ke pos DVI yang berlokasi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ada 9 pos dilalui tim SAR menggotong jenazah Florencia ke pos DVI. Sebelum digotong dari puncak Gunung Bulu Saraung ke pos DVI, jenazah lebih dulu diangkat dari lereng kedalaman 400 meter menuju puncak. Salah satu sosok anggota SAR yang mengangkat jenazah korban adalah Alfian Rauf, 40, dari SAR Rescue PT Vail. Alfian tergabung dalam 2 tim khusus evakuasi dari total 7 tim yang dikerahkan. Dalam kondisi kedinginan, Alfian Rauf baru tiba di pos Ajusar Desa Tompo Bulu, Selasa, 20 Desember 2026. Malam, bersedia menceritakan perjuangan tim SAR mengangkat jenazah Florencia dari ke dalam lereng menuju puncak. Cuaca sangat tidak bersahabat dengan kami, kata Alfian mengenakan helm climbing dengan berbagai perlengkapan climbing lainnya seperti carabiner, belay device, dan rope grab. Kondisi Bulu Saraung berkabut tebal dengan guyuran hujan lebat sejak pagi hari, merupakan tantangan berat bagi tim evakuasi. Bagi Alfian dan tim evakuasi, waktu cerah sedikit pun adalah momen berharga yang harus dimanfaatkan segera untuk evakuasi. Begitu ada cerah sedikit tadi, kurang lebih setengah jam ada cerah sedikit terbuka. Kami briefing, kami yakin bisa evakuasi dari bawah ke atas, katanya. Lebatnya hutan belantara dengan kemiringan gunung yang curam bukanlah hal mudah bagi tim evakuasi mengangkat jenazah korban. Namun, rintangan itu kata Alfian, dapat teratasi berkat kekompakan tim dalam menjalankan misi kemanusiaan itu. Rintangan-rintangan dari bawah itu sudah lumayan berat. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama tim semua berhasil naik ke puncak, jelasnya. Secara teknis, Alfian yang 20 tahun terakhir bergelut di dunia SAR, mengatakan, ada total 3 tali yang digunakan menarik jenazah dari bawah jurang ke puncak gunung. Untuk pengangkatan secara manual itu sangat tidak bisa karena dengan medan yang sangat terjal, ucapnya sesekali menggigil. Jadi kami pakai tadi sistem. Kalau di rope rescue biasanya disebut sistem 4:1, lanjutnya. Pola 4:1 itu, kata dia, memerlukan alat khusus seperti rope grab. Rope grab adalah perangkat yang digunakan pada tali cadangan untuk memberikan perlindungan tambahan jika tali utama putus. Alat ini yang dipakai tadi untuk pola 4:1, ucapnya memperlihatkan 2 rope grab di pinggangnya. Proses pengangkatan jenazah dari lereng ke puncak Bulu Saraung itu, kata Alfian membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih. Saat proses pengangkatan baru sepertiga dari puncak, jam sudah menunjukkan waktu pukul 16 WITA. Alfian pun memotivasi petugas SAR lainnya untuk mengangkat jenazah hingga ke puncak meski hujan terus mengguyur. Pasalnya, jika menyerah dengan kondisi cuaca,
tim SAR akan kehilangan momen cerah di sore hari yang tak lama lagi gelap. Saya bilang, kalau memang jam 5 nanti kita tidak sampai di puncak, kita simpan paketnya, kita balik besok kita lanjut, ucap Alfian. Tapi ternyata dengan semangat teman-teman, jam 5 itu sampai di puncak, jam 5:10. Kurang lebih 4 jam lebih dari bawah sampai atas, sambungnya. Setelah jenazah berada di puncak, jenazah pun digotong ke pos DVI Desa Tompobulu. Ada 9 pos yang harus dilalui petugas SAR untuk sampai di Desa Tompobulu. Untuk melintasi 9 pos dengan medan terjal dan licin, akhirnya jenazah tiba di pos DVI Desa Tompobulu pada pukul 20.10 WITA. Setelah dilabel oleh personel Bidokes Polda Sulsel di pos DVI, jenazah lalu dibawa ke RS Bayangkara, Makassar. Dalam proses pemeriksaan postmortem dan antemortem DVI Bidokes Polda Sulsel di Makassar, jenazah akhirnya terinfeksi bernama Florencia Lolita Wibisono. Pilunya Florencia Lolita, pramugari ATR yang baru 3 bulan bertugas. Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Florencia Lolita Wibisono. Florencia Lolita merupakan salah satu pramugari yang berada di dalam pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Nama Florencia, atau yang akrab disapa Olen, tercatat di urutan nomor 6 dari 10 daftar korban yang terpajang di posko Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Di balik senyum ramahnya sebagai awak kabin, tersimpan kisah pilu tentang rencana masa depan yang kini terhalang kabut duka. Berikut Tribun Newker rangkum fakta-fakta menyentuh sosok Florencia Lolita. Rencana menikah dalam waktu dekat. Keluarga mengungkapkan sebuah fakta yang mengiris hati. Olen ternyata tengah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Yang lebih memilukan, calon suami Olen diketahui juga berkecimpung di dunia yang sama, yakni seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan. Kami dengar sudah ada rencana menikah secepatnya, tapi belum tahu kapan pastinya. Kami semua berdoa, berharap mukjizat. Kami yakin harapan itu masih ada, ujar Yanti, salah satu anggota keluarga dengan nada bergetar. 14 tahun mengudara di langit Nusantara. Sosok Florencia bukanlah orang baru di dunia penerbangan. Dedikasinya begitu luar biasa. Sebelum bergabung dengan Indonesia Air Transport, Olen menghabiskan waktu selama 14 tahun sebagai pramugari di maskapai Lion Air. Pengalamannya yang matang membuatnya sangat disegani oleh rekan-rekannya di kabin pesawat. Tak hanya sekadar melayani penumpang, Olen juga dipercaya sebagai trainer bagi para pramugari baru. Ia memiliki peran penting dalam mendampingi dan membina kru junior, bahkan perannya sering dianggap seperti HRD di lapangan. Dia jadi trainer untuk pramugari yang baru. Bisa dibilang dia pembimbing mereka, ungkap Ramos, anggota keluarga Olen lainnya. Baru 3 bulan bergabung di pesawat ATR. Nahas, perjalanan Olen bersama pesawat ATR 42500 ternyata terhitung masih sangat baru. Setelah belasan tahun di maskapai sebelumnya, ia baru sekitar 3 bulan bertugas di bawah bendera Indonesia Air Transport sebelum kecelakaan Sabtu, 17 Januari 2026, itu terjadi. Florencia Lolita Wibisono kini berusia 32 tahun dan merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Sebagai anak terakhir, Olen dikenal sebagai sosok yang sangat disayangi dan menjadi kebanggaan keluarga besarnya. Hingga saat ini, keluarga masih bertahan di Makassar, menanti kepastian di tengah proses pencarian yang masih berlangsung di lereng Gunung Bulu Saraung. Postingan senyum pilot pesawat ATR jadi sorotan setelah pesawat hilang kontak. Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 dari Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang di kawasan Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sebelum kejadian, Andi tengah menerbangkan pesawat ATR ini dengan rute Yogyakarta, Makassar. Kemudian sekitar pukul 13 WITA, sebelum sempat mendarat, pesawat ini dilaporkan hilang kontak. Andi merupakan salah satu dari total 11 orang yang berada di dalam pesawat yang hilang kontak tersebut. Sementara yang lainnya adalah 7 orang kru dan 3 orang penumpang.